Shalom, selamat pagi amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan Carpe Diem HKBP Resort Bumianggrek. Hari Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Inde nomor 126 ayat 1 dan 2 ditambahkan ayat 4. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian sabda Tuhan. Menginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita mendapati satu keunikan dari pelajaran dari firman Tuhan. Inilah yang membuat unik ajaran kekristenan, karena ada etika mengenai mengasihi musuh. Tuhan meletakkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di tengah Taman Eden. Lalu Tuhan memberi larangan manusia untuk tidak boleh memakan, karena Tuhan tak ingin manusia menjadi penentu mana yang baik dan yang jahat. Pohon berkali-kali menjadi simbol penghakiman dalam Perjanjian Lama. Seorang penghakim ditandai di bawah sebuah pohon. Seorang menjadi raja dengan simbol pohon, hingga pohon menjadi lambang penghakiman. Sehingga pohon pengetahuan yang baik dan jahat menjadi simbol penentu mana yang baik, mana yang jahat, yang tidak boleh diambil oleh manusia, karena itu bagian dari Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengasihi adalah inti ajaran Kristen. Karena itu semua orang Kristen pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan kasih dan mengasihi. Akan tetapi, apakah kita sudah melakukannya seperti yang diperintahkan oleh Yesus Kristus? Tentu mudah bagi kita untuk mengasihi orang yang mengasihi kita, mengasihi orang yang bersahabat, dan orang yang baik kepada kita. Tapi bagaimana dengan mengasihi musuh? Sebagaimana diperintahkan Yesus dalam nas renungan hari ini. Jujur tidak mudah untuk mengasihi orang yang bermusuhan. Berbuat baik kepada orang yang membenci, meminta berkat kepada orang yang mengutuk, berdoa bagi orang yang mencaci maki. Namun Yesus tidak memberi perintah yang mustahil untuk kita lakukan. Yesus mengajarkan itu karena Ia sendiri adalah kasih. Yesus mengajarkan bahwa kasih sejati tidak dibatasi pada orang-orang yang menyenangkan, tetapi juga mencakup musuh orang yang membenci kita.
Ini menunjukkan bahwa kasih harus melampaui batasan alami manusia dan mencerminkan kasih Allah yang tanpa syarat. Perintah berbuat kepada yang membenci, menantang, adalah untuk mengatasi perasaan negatif, menggantinya dengan tindakan positif agar dapat membawa perubahan. Berdoa bagi mereka yang mencaci maki, memberkati bagi mereka yang mengutuk, menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang kepercayaan, dipercayakan untuk berkeadilan, dan biarlah pembalasan kepada Tuhan. Bukan tidak berdalih, bukan tidak berujung. Kita diajak untuk menyerahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang balas. Kita dapat membangun hubungan yang harmonis dan berdamai dengan harapan, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, ternyata penghakiman itu adalah penghakiman Allah. Biarkan Allah yang berbuat. Tugas kita adalah mari mengadopsi sikap dan sifat keagungan yang Allah inginkan. Sebagaimana etika Kristen yang terindah dan terpenting adalah pengampunan Tuhan yang kita jalankan dalam mengampuni. Kiranya Tuhan yang menolong. Jika saya boleh mengundangmu, Amangena, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah, adalah satu pelajaran iman untuk mengampuni dan melupakan. Disitulah ada pengalaman hidup dan mengajak kita untuk mengasihi, bukan sebagai perintah, tapi adalah karakter dari kebaikan Allah untuk kita sampaikan dan memperkenalkan Kristus di dalam perseteruan, pergumulan, dan ketidaknyamanan. Biarlah Yesus yang memiliki kuasa mengajarkan kita bahwa Ia terlibat di dalam pergumulanmu dan kita dimenangkan untuk melihat kasih dan kuasa Tuhan. Tetaplah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang diliputi dengan kasih, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan kami boleh dihibur, dikuatkan, dan Tuhan berperan untuk setiap kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkatimu senantiasa. Amin.